Hai sobat, kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul 1990 Moon yang sudah dirilis pada tahun 2022. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Bigna. Dia bekerja sebagai ilmuwan. Hari itu tugasnya sudah selesai. Bigna lalu pulang dengan mengendarai mobilnya. Banyak yang bilang kalau orang pintar hidupnya teratur. Sepertinya itu berlaku bagi Bigna. Semua hal dalam hidup sudah terjadwal dengan baik, termasuk urusan nafsu. Bigna lalu pergi ke sebuah basement yang cukup sepi. Ketika pergi ke belakang mobil, tiba-tiba datang seorang pria bertopeng yang mencoba melecehkannya. Dengan sedikit kekuatan, Bigna membalikan keadaan dan menduduki kepala si pria. Setelah selesai dengan kegiatan curug-kukuk absurd tersebut, Bigna mengajak pria itu masuk ke dalam mobil. Namanya adalah Prank. Ternyata Bigna dan Prank sebelumnya sudah janjian untuk bertemu lewat micet. Bigna menyuruh Prank memakai topeng dan langsung curug-kukuk dengan barbar. Dari percakapan mereka diketahui kalau Bigna sudah biasa melakukan kegiatan ini dengan pria-pria lain jika jadwal untuk curug-kukuknya sudah tiba. Sebelum turun, Prank memberitahu nama samarannya yaitu Gepuk Not Kill. Bigna bisa datang ke bar dan menemuinya jika dia ketagihan dengan servis si Prank. Saat Prank masuk rumah, ternyata sudah ada teman-temannya yang memberikan Prank kejutan ulang tahun. Mereka semua lalu pergi untuk berpesta. Sementara itu Bigna kembali ke kantornya untuk lanjut bekerja. Namun dia malah melamun karena teringat dengan gocekan Prank. Di keramaian, Prank terlihat sedang bersama pacarnya. Dia diajak untuk curug-kukuk di kamar, namun Prank menolak karena pendulnya masih belum siap. Dia lalu pergi minum sambil melamunkan sedotan dari Bigna. Keesokan paginya Prank pergi menemui pacarnya, kemudian mereka curug-kukuk dengan barbar. Setelah puas, Prank menulis sesuatu di buku diary miliknya, lalu meminum obat haram. Nah, ternyata si Prank ini sudah jadi pecandu sejak lama. Pola hidupnya juga tidak teratur, sangat berbeda jauh dengan Bigna. Beralih pada Bigna, dia sedang menuju ke kantornya untuk presentasi. Di jalan dia sempat melihat Prank, namun perjalanan harus terus berlanjut. Ketika melakukan presentasi, ternyata penemuan Bigna diterima, padahal ada 3 penemuan lain yang tidak kalah bagus. Pengembang mengatakan ingin menggunakan penemuan unik Bigna untuk sebuah proyek jangka panjang. Untuk merayakannya, Bigna kembali main micet dan curug-kukuk dalam mobil dengan pria asing. Namun setelah selesai, Bigna malah menangis. Mungkin karena gocekan pria asing itu tidak semantap milik Prank. Bigna lalu pergi ke bar tempat dia pernah mengantar Prank dulu. Bigna memakai topeng yang pernah dipakai Prank, namun dia sempat dilarang masuk karena baru pertama kali datang ke sana. Bigna lalu menyebut nama Gepuk Not Kill yang merupakan nama lain Prank. Penjaga ternyata memahami dan langsung mengizinkan Bigna masuk. Di dalam, Bigna dan Prank sempat bertatapan. Mereka sepertinya memahami keinginan masing-masing. Lalu Bigna masuk ke sebuah ruangan disusul oleh Prank yang sudah siap melancarkan sodokannya. Seperti biasa, Bigna mempunyai aturan di mana Prank tidak boleh menyentuhnya dan kegiatan curug-kukuk pun kembali dilakukan dengan barbar. 9 bulan kemudian, terlihat Prank yang mengajak Bigna makan malam di sebuah restoran. Di situ Bigna menceritakan mengenai pengalamannya sebagai pekerja yang monoton dan hidup teratur. Saat giliran Prank, dia ngide untuk menyuruh Bigna mencoba hal di luar kebiasaannya. Pertama-tama dia menyuruh Bigna menyikap baju dan memperlihatkan pepaya kembarnya, lalu mengajak Bigna kabur dari restoran tanpa membayar. Rupanya dari awal si Prank memang tak punya uang. Alhasil Bigna tidak bisa menolak dan ikut lari dengan Prank. Di tengah jalan mereka mampir ke telepon umum dan kembali curug-kukuk tanpa rasa malu. Puas bermain-main, Bigna lalu mengantar Prank pulang. Namun di sini dia memberi kabar buruk. Bigna akan pergi ke Chili dan mungkin tidak akan bertemu dengan Prank lagi. Prank sempat membujuk dan mengatakan kalau mereka bisa melakukan hal lebih dari ini, tapi Bigna tidak menggubrisnya. Keesokan harinya terlihat Bigna yang sibuk mengemasi barang-barang. Prank juga ada di sana dan memperhatikan
meninggalkan Bigna. Frank mencoba mengejar Bigna dengan memakai sepeda. Untungnya Bigna tak langsung ke bandara, melainkan pergi ke kantor, jadi jaraknya tidak terlalu jauh. Di kantor saat Bigna dan temannya berbincang, tiba-tiba Frank datang menghampiri. Di situ Frank mengatakan kalau dia hanya ingin melihat Bigna untuk terakhir kali. Frank juga mengungkapkan kalau sepertinya dia jatuh cinta pada Bigna. Malamnya mereka pergi ke bar dan menghabiskan waktu bersama. Mereka berdansa dan di sini Bigna pertama kali menerobos aturan dengan memeluk Frank. Frank pun diantar pulang. Sepanjang jalan suasana sangat hening, seolah mereka tak rela untuk berpisah. Keesokan harinya terlihat Bigna yang sudah ada di bandara untuk terbang ke Chili. Namun di sini Bigna mikir tarik, seolah sedang terjadi pergelutan antara batin dan egonya. Pesawat ke Chili lalu lepas landas, tapi ternyata Bigna tidak ikut. Dia naik taksi kemudian pergi ke rumah Frank. Melihat hal itu, Frank langsung buru-buru merapikan rumahnya yang sangat amburadul. Frank lalu memasak. Bigna menghampiri dan memeluknya erat dari belakang. Bigna dan Frank lalu kembali terlibat dalam curug-kukuk yang barbar. Namun kali ini tanpa aturan apapun, alias si Frank bebas menggrepe si Bigna. 1-7 bulan berlalu, Bigna sudah tinggal bareng dengan Frank. Bigna lalu diajak mengunjungi sebuah rumah tua di tengah hutan. Frank sangat ingin bertemu pemilik rumah ini karena dia ingin membelinya. Suatu saat dia akan tinggal bersama dengan Bigna di rumah ini. Meski mereka punya banyak kebiasaan yang bertolak belakang, tapi tujuan keduanya sama, yaitu mendapatkan kebebasan. Malam hari pun datang. Frank dan Bigna bersiap untuk tidur, namun telepon Frank berdering. Temannya mengabari kalau malam ini Frank punya jadwal berjaga di bar. Terpaksa Frank pamitan pada Bigna dan segera berangkat ke bar. Bigna yang gabut lalu membuka kulkas dan membersihkan makanan kadaluarsa. Tak lama kemudian pacar Frank datang mencari kekasihnya. Bigna berbicara dengannya lewat audio bel di rumah dan mengatakan kalau Frank sedang berjaga di bar. Bigna lalu bergegas pergi juga ke bar. Dia curiga kalau wanita ini akan menyusul Frank, dan benar saja Frank ketahuan sedang bermesraan dengan pacarnya. Bigna yang marah lalu mulai minum-minum. Setelah sedikit oleng, dia memberanikan diri mendatangi Frank. Bigna bertanya apakah Frank mau menikah dengannya, tapi sungguh di luar nurul. Ternyata Frank malah menolak. Bigna makin kesal sampai berani memakai barang haram. Frank lalu datang dan mengatakan kalau hubungan mereka bersifat konvensional, alias saling sepakat. Mereka masih muda dan bisa menikmati hidup dengan saling celup sana sini. Mendengar itu, Bigna lalu menantang Frank meniduri pacarnya. Mereka lalu menikmati pesta, bahkan saking olengnya Bigna sampai memeluk pacar Frank. Adegan lalu pindah ke kamar mandi. Kalau sudah oleng parah memang harus diguyur biar cenghar. Pacar Frank menawarkan bubuk haram pada Bigna dan setelah memakai itu mereka langsung mandi bersama. Keesokan paginya Bigna kembali menyuruh Frank meniduri pacarnya. Sementara Bigna melihat kegiatan itu secara live tanpa skip. Setelah selesai, Bigna meninggalkan Frank tanpa ekspresi apapun. Frank mulai menyesal atas perbuatannya dan mencoba menghubungi Bigna, namun upayanya selalu gagal. 16 bulan kemudian terlihat Bigna yang berada di bandara dan dijemput rekan kerjanya yang bernama George. Rupanya mereka menjalin hubungan dan Bigna kini tinggal dengan George. Sementara itu Frank terlihat tengah curug-kukuk dengan wanita di dalam mobil. Tak lama kemudian Frank berlari ke dalam bar. Dia mengikat tangannya dan lebih memilih olahraga jari sambil nonton film 3GP. Adegan kembali berpindah pada Bigna dan George. Mereka sedang menghadiri pernikahan rekannya. Saat ingin mengambil minum, Bigna memanggil pelayan yang ternyata itu adalah Frank. Di situ keduanya gugup mampus karena sudah lama tak bertemu. Tak lama kemudian datang George yang mengaku sebagai suami Bigna. Frank yang kecewa langsung pergi ke dapur dengan wajah kesal, kemudian menulis sesuatu. Seorang anak kecil disuruh mengantarkan surat itu pada Bigna, tapi Bigna malah membakarnya. Dari sini kita tahu kalau Bigna tak lagi menginginkan Frank karena pernah dikecewakan sebelumnya. Saat sedang di mobil, Bigna tiba-tiba didatangi Frank yang kemudian menariknya ke kursi tengah. Dengan barbarnya Frank menyodok Bigna, mobil sampai bergoyang pargoy dan hal itu disaksikan langsung oleh George. Setelah itu Bigna kembali ke pesta dan langsung memeluk George.
Dan film pun selesai. Itu adalah akhir dari film 99 Moons yang sudah dirilis pada tahun 2022. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi di alur film selanjutnya.